Selamat datang di Desa Plumbon, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Desa ini dikenal dengan keindahan alamnya dan kekayaan budayanya. Mari kita eksplorasi lebih dalam tentang Desa Plumbon. Perkenalkan, nama saya Eko Haryanto, Kepala Desa Plumbon, periode tahun 2022 sampai dengan 2030. Sejarah Desa Plumbon dimulai dari pergerakan atau kegiatan menemukan lokasi baru untuk Keraton Kartasura. Waktu di Keraton Kartasura geger pecinan, sehingga disusulah 3 orang, salah satunya ke arah sini, yaitu ke arah Sonosewu. Sonosewu itu cuma 1 kilometer dari sini. Waktu itu beliau terjatuh di tempat gelombang yang penuh dengan lumbu. Seperti pengejaan pembentukan kata itu ada awalan akhiran, terus disebut dengan palumbuan. Palumbuan itu tempat banyak lumbu, makanya dinamakan palumbuan. Terus seiring perjalanan waktu terbentuklah namanya menjadi Plumbon, yang asal usulnya adalah tempat yang banyak bukan lumbunya. Perkembangan Desa Plumbon itu terletak di daerah pinggiran antara Solo dengan Sukoharjo bagian timur. Plumbon terletak di bagian timur dari Kabupaten Sukoharjo. Karakter masyarakatnya, pembentukan wilayahnya juga bisa dikatakan kota tidak kota, tapi desa juga tidak desa. Jadi di tengah-tengah antara perkotaan dengan perdesaan. Hampir 50% di Desa Plumbon ini masih menjadi persawahan. Jadi potensi pertanian di Plumbon ini masih cukup bagus. Itu dari pertanian, terus dari segi alam, terus yang keduanya dari segi geografis. Geografis Plumbon itu paling dekat dengan Solo. Bisa dikatakan adalah salah satu wajah dari Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Jadi kalau mau menjadikan tempat sebagai pasar penyokong buat Solo, sebenarnya masih bagus. Buat pasar kegiatan kuliner atau pertokoan lah, itu masih masuk karena kita paling dekat dengan Solo. Selama saya menjabat ini, konsep saya adalah bagaimana membuat suatu desa menjadi mandiri. Yang pertama, dari segi pertanian kita dorong sesuai standar dari Kemendes, bahwa untuk ketahanan pangan kita maksimalkan di minimal 20% itu, seperti pembangunan irigasi, terus sumber jalan di bidang pertanian, terus di bidang untuk PAD saya melanjutkan gedung serbaguna yang belum selesai oleh kepala desa terdahulu. Saya selesaikan karena anggaran sudah masuk juga lumayan banyak. Kalau tidak dilanjutkan itu sayang duitnya yang segitu mangkrak, jadi nantinya seperti itu. Diharapkan dengan gedung itu desa akan punya PAD sehingga akan menjadi desa yang mandiri. Untuk pengembangan UKM, kebetulan sebenarnya saya pernah menjadi beberapa seperti konsultan lah di pemberdayaan UKM di rumah BUMN Solo waktu itu. Saya sangat mendukung karena yaitu salah satunya karena kita tuh menang lokasi sebenarnya, paling dekat dengan Solo. Makanya saya suatu saat nanti saya pengen ada suatu kayak UKM center lah, bisa jadi ada spot semua produk-produk UKM yang food itu ataupun fashion lain bisa dipajang, bahkan bisa menjadi satu titik spot itu bisa, atau paling enggak ada dikatakan pasar UMKM seminggu sekali atau sebulan sekali lah gitu. Desa Plumbon tidak hanya kaya akan budaya, tetapi juga menyimpan kelezatan kuliner yang menggugah selera. Mari kita eksplorasi 2 hidangan khas yang menjadi primadona di sini, yakni soto gerabah dan sambal belut. Pertama, mari kita bahas soto gerabah. Hidangan ini merupakan salah satu ikon kuliner di Desa Plumbon dan memiliki ciri khas yang unik. Disajikan dalam mangkuk gerabah yang terbuat dari tanah liat, soto gerabah menawarkan pengalaman makan yang berbeda dan menarik.
Warung soto Gerabah ini sudah berdiri selama lebih dari 12 tahun dan selalu ramai oleh pengunjung. Pemiliknya dengan cerdas memilih menggunakan mangkuk gerabah untuk menarik perhatian pelanggan. Hal ini terbukti efektif karena banyak orang datang dari jauh hanya untuk menikmati soto ini. Rasa soto yang kaya rempah, ditambah dengan pilihan pelengkap seperti sate kerang, telur puyuh, dan aneka jeroan, membuat setiap suapan menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Dengan harga yang terjangkau, mulai dari 5.000 hingga 12.000 per mangkuk, soto Gerabah menjadi pilihan sempurna untuk memuaskan selera Anda. Selanjutnya, kita beralih ke sambal belut, hidangan lain yang tidak kalah menggoda. Belut yang segar diolah dengan bumbu sambal khas yang pedas dan menggugah selera. Sambal belut biasanya disajikan dengan pendamping nasi hangat atau bisa juga dinikmati sebagai lauk pendamping soto. Proses memasak belut ini sangat penting untuk memastikan rasa dan tekstur yang sempurna. Dengan bumbu-bumbu alami seperti cabai, bawang putih, dan rempah-rempah lainnya, sambal belut ini memberikan sensasi rasa yang pedas dan gurih. Kombinasi antara soto Gerabah dan sambal belut menciptakan perpaduan rasa yang harmonis dan memuaskan. Dulu saya pernah pengen seperti yang waktu saya maju di Pilkades, bahwa saya pengen Plumbon itu menjadi desa yang berdaya. Berdaya itu apa sih? Berdaya adalah bisa, mau apa-apa bisa, mau mendirikan ini bisa, mau ini bisa tanpa campur tangan dari pemerintah. Jadi saya pengen Plumbon ini punya PAD yang sangat tinggi, jadi mau apapun kita nggak perlu menunggu dari pemerintah. Demikianlah perjalanan kita menelusuri keindahan dan kekayaan budaya Desa Plumbon. Dari sejarah yang kaya, kuliner yang menggoda, hingga keramahan masyarakatnya, Desa Plumbon menawarkan pengalaman yang tak terlupakan bagi setiap pengunjung. Kami berharap Anda terinspirasi untuk menjelajahi dan merasakan sendiri pesona desa ini. Sebelum kita akhiri, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun sebagai penutup. Sawah hijau hamparan desa, gunung lau menjulang tinggi. Plumbon indah penuh pesona, hati tenang tak ingin pergi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan selamat menjelajahi keindahan Desa Plumbon.